Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya. Saya Rizna Nur Septianti yang kemarin menghubungi Ibu duluan mau melakukan konseling online ini Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak apa-apa Narizna. Ini ya Narizna yang kemarin menghubungi Ibu. Iya Bu, betul. Ya, bagaimana kabar Narizna? Baik Bu, Alhamdulillah. Kabar Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Ibu juga baik. Semoga kita semua itu diberi kesehatan walaupun dengan adanya pandemik seperti ini. Narizna itu kuliah ya? Bagaimana dengan kuliahnya? Amin, Alhamdulillah Bu. Mungkin saat ini sedang mempersiapkan untuk UAS Bu. Oh begitu, ya semangat ya untuk UASnya. Nah, sebelumnya Ibu, apakah Narizna pernah melakukan konseling? Alhamdulillah Bu, pernah waktu SMA saya melakukan konseling. Oh ya, kalau begitu berarti Narizna sudah tahu ya bahwa di dalam konseling itu kita dibatasi oleh waktu. Nah, hari ini mungkin kita melakukan konselingnya sekitar 45 menit. Nah, bila ada kurang lebihnya, mungkin ada yang ingin melakukan konseling lebih lanjut, mungkin kita melakukannya di lain waktu. Kalau begitu, apakah Narizna keberatan? Tidak Bu, menurut saya 45 menit itu cukup. Baik, kalau begitu sebelum kita melakukan konselingnya, mari kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu ya, supaya konseling ini kita mendapatkan penyelesaian atau bisa memecahkan permasalahan yang Rizna sedang hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita melangsungkan saja ya konselingnya. Jadi apa yang membuat Narizna merasa tidak nyaman atau merasa risih gitu dengan keadaan yang Narizna rasakan pada saat ini? Jadi begini Bu, saat ini tuh saya merasa lagi berada di satu lingkungan yang menurut saya itu toksik Bu, yang tidak sesuai dengan diri saya, dan saya pun merasa bahwa tidak ada yang memikirkan tujuan yang kita inginkan gitu, berada di satu lingkungan itu. Dan saya itu sangat merasa tidak nyaman Bu, sehingga rasanya hampir setiap hari gitu putus asa seperti itu. Berkali-kali juga saya suka kabur Bu. Maksudnya kabur di sini tuh saya seperti mematikan semua sosial media saya dan saya menjalankan kehidupan saya saja di rumah. Lalu dan kebetulan juga di rumah saya tuh sedang tidak baik-baik saja gitu Bu. Nah, selama kabur itu beberapa kali juga saya sering terpikirkan juga mungkin Bu, bahwa yang saya lakukan itu salah. Dan tapi hanya itu saja yang bisa saya lakukan untuk saat ini gitu. Kemudian jika saya keluar dari satu lingkungan itu sepertinya belum bisa untuk saat ini, karena saya pun merasa adanya tanggung jawab gitu Bu di situ. Nah, jadi saya juga merasa serba salah gitu Bu. Sebelumnya lingkungan toksik menurut Narizna itu seperti apa sehingga Narizna itu merasa tidak nyaman dengan lingkungan itu? Menurut saya itu lingkungan toksik itu Bu, lingkungan yang nggak sehat ya Bu. Kayak lingkungan sosialnya tuh yang kurang, jadi saling mengedepankan egonya masing-masing gitu, ego kesibukannya masing-masing, sehingga di rumah gitu, sehingga ketika dikatakan orang-orangnya tuh memang banyak sebetulnya, tapi jika ingin meminta bantuan atau seperti apa gitu, tidak ada siapa-siapa gitu. Kemudian jadi seolah-olah mereka tuh saling menutup mata gitu, sedangkan saya merasa mengerjakannya segalanya sendiri gitu. Kalau begitu
tadi Narizna kan bilang bahwa Narizna itu sering menonaktifkan sosial media. Oke, ketika Narizna nonaktifkan hampir semua media sosial, mungkin benar ya, Narizna itu merasa adanya ketenangan dan ketenangan gitu dan mengurangi tekanan dalam pikiran Narizna. Namun ketika hal itu terus-menerus dilakukan, menurut Narizna bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dengan apa yang Narizna lakukan? Ya Bu, menurut saya ketika saya melakukan seperti itu dengan menonaktifkan hampir semua sosial media itu, saya merasa tenang, sekaligus saya juga merasa dikejar-kejar oleh tanggung jawab itu sendiri. Jadi tenang sebetulnya tuh. Namun menurut saya dampak yang dapat timbul ketika saya terus menghindar seperti itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat semuanya semakin rumit. Ada benarnya apa yang dikatakan Narizna. Hal tersebut mungkin bukan membuat beres, tetapi semuanya semakin rumit. Nah, namun kita juga tidak bisa munafik gitu ya, ketika kita melakukan aktivitas yang Narizna sukai seperti kehidupan di rumah atau beristirahat lah ya, mungkin seperti itu, yang cukup beban ketika Narizna berpikir adanya hal yang mengganggu gitu ya menurut Narizna. Nah, sehingga ketika Narizna menonaktifkan semua sosial media, itu hal yang wajar gitu ya, bila tidak dilakukan terus menerus. Nah, lalu jika Narizna merasa bahwa hal itu salah, bila dilakukan memang salah, namun kita juga harus berpikir positif bahwa di dalam diri kita juga kita butuh istirahat. Kita membutuhkan waktu istirahat untuk kembali produktif kembali. Maka alangkah lebih baiknya ketika Narizna merasa bahwa adanya tanggung jawab. Tadi kan di situ Narizna berkata bahwa Narizna tidak mungkin gitu kalau Narizna keluar dari lingkungan tersebut, bahwa karena Narizna merasa adanya tanggung jawab. Nah, maka ketika Narizna merasa adanya tanggung jawab, nah di situ bagaimana caranya kita punya power untuk merubah lingkungan itu. Nah, selain itu mungkin salah satu menghadapi lingkungan yang toksik adalah berasal dari diri kita. Nah, maksudnya itu seperti dimana kita dapat berpikir positif agar tidak terpengaruh apa yang merugikan kita. Nah, sangat penting gitu untuk kita memiliki mindset positif, dimana menurut Narizna mungkin toksik atau negatif, sangat penting untuk diri kita memiliki mindset yang positif. Nah, seringkali keburukan itu tidak datang dari suatu yang negatif, tetapi juga bisa datang dari sudut pandang kita yang selalu negatif. Ya sih Bu, sepertinya apa yang sudah saya lakukan itu bukan pilihan yang baik. Bu, juga ketika saya tidak melakukan apapun, maka tidak akan merubah apa-apa juga gitu. Saya juga sempat berpikir kalau yang saya lakukan itu rasanya hanya pikiran negatif saya saja, sehingga saya menyalahkan orang lain seperti itu. Dan tetapi jika diingat-ingat lagi, terkadang teman-teman saya pun sering membantu dan sering memberikan motivasi juga sih Bu, gitu. Memang terkadang teman pun ikut mempengaruhi ya, namun jika kita tidak pintar gitu dalam mengendalikan diri, dikhawatirkan kita juga bisa terseret dalam pengaruh negatif. Nah, di sini Narizna untungnya memiliki teman-teman yang positif gitu ya, sehingga maka ketika Narizna merasa tidak nyaman, coba keluarkanlah jati diri Narizna gitu, kayak seperti bercanda terhadap orang-orang yang ya teman-teman Narizna yang cukup dekat gitu. Tak perlu mengikuti hal-hal yang menurut Narizna itu buruk gitu, yang membuat
yang membuat Narizna berprasangka buruk gitu? Ya sih Bu, jadi kuncinya itu ada di keputusan diri kita sendiri ya Bu. Ya. Sepertinya kalau lingkungan sama positif terhadap lingkungan yang saya ceritakan tadi, Ya. saya akan merasa lebih baik lagi Bu, dan saya tidak akan terbawa juga mungkin dengan lingkungan yang negatif itu. Ya, nah setelah konseling ini, Ibu harap Narizna dapat gitu mempertimbangkan suatu keputusan lebih bijak dan melakukan yang terbaik. Nah, baik kalau begitu, apakah ada yang Narizna ingin sampaikan lagi? Tidak Bu, sepertinya cukup saja seperti itu, dan mungkin saya juga sudah menemukan titik terangnya gitu Bu. Oh ya, baik. Oke, setelah melakukan konseling ini, Narizna mungkin bisa menyimpulkan. Insya Allah sudah Bu. Jadi yang bisa saya simpulkan dari tadi kita lakukan itu, mungkin jika ketika saya berada di lingkungan yang menurut saya itu negatif, sebaiknya saya juga tidak mengikuti arus gitu atau tidak terbawa arus kenegatifan tersebut, tetapi saya akan mencoba melakukan hal baru dengan positif tentunya untuk merubah lingkungan tersebut, karena jika saya terus menyalahkan orang lain dan orang banyak mungkin tidak akan ada ujungnya gitu, tetapi sayalah yang harus memulai perubahan itu sendiri. Ya, betul. Ibu senang sekarang Narizna dapat menyimpulkan gitu ya solusi yang mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang Narizna hadapi. Insya Allah bisa Bu. Mungkin dari saya cukup sampai situ saja, dan terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Alhamdulillah saya pun sudah menemukan penyelesaian dari masalah saya. Baik, kalau begitu terima kasih Narizna sudah ingin sharing dengan Ibu atau berbagi cerita dengan Ibu meskipun banyaknya kendala gitu ya dengan keadaan seperti ini, sehingga kita kita melakukan konselingnya dengan visual yang dimana terkadang sinyal pun menjadi hambatan bagi kita. Semoga dengan adanya hambatan-hambatan itu tidak menutup kemungkinan Narizna untuk Narizna sharing kembali kepada Ibu atau kita bertukar pikiran kembali. Baik Bu, terima kasih juga atas waktunya. Itu mungkin saya sangat menghargainya ya Bu, dengan banyak kegiatan yang dilakukan di rumah itu. Ya mungkin Bu, terima kasih banyak ya. Maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Kalau begitu Bu titip salam ya untuk keluarga Narizna, semoga kita diberi kesehatan. Waalaikumsalam Bu.